Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Noval kali ini akan menjelaskan materi pembelajaran tematik untuk kelas 2, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1. Didengarkan ya. Oke, pembelajaran kali ini materi intinya yaitu yang pertama, memahami pola irama, nada dan ketukan. Yang kedua, konsep perkalian dengan penjumlahan berulang. Nah, didengarkan dulu ya, Pak Noval akan menjelaskan suatu teks dulu. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Oke, itu tadi Pak Novel sudah menjelaskan suatu teks tentang bermain di lingkunganku ya. Nah, selanjutnya kamu dengarkan lagi. Pak Novel akan menjelaskan suatu teks lagi. Oke? Nah, hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya, Tiur, bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Oke, apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur itu tadi? Ya, Beni dan Kak Tiur bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pernah apa enggak? Nah, kalau belum pernah, dicoba ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan suatu lagu ya. Kita nyanyi bersama. Nah, lagunya ini adalah lagu Berdayung, ciptaannya Ate Mahmud. Oke, dengarkan lagu berikut Lajulah ya. perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, pada lagu Berdayung ciptaan Ate Mahmud yang baru saja kita nyanyikan, ada dua pembelajaran yang bisa diambil, yaitu mempelajari tentang nada dan ketukan. Apa itu nada? Apa itu ketukan? Oke, diperhatikan ya. Oke, ketika kita bernyanyi, mulut kita akan mengeluarkan bunyi secara beraturan kan? Ya. Jadi kita ke a i u e o. Nah, itu kita mengeluarkan bunyi secara beraturan. Bunyi yang keluar dari mulut kita secara beraturan tersebut disebut nada. Ya. Jadi bunyi yang beraturan disebut nada. Terus kalau ketukan apa? Nah, nada itu ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Panjang pendeknya nada tersebut bisa dihitung, ya. Panjang pendeknya nada bisa dihitung. Satuan hitungnya nada disebut ketukan. Ketika nyanyi pasti ada yang tangannya tek 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 tek. Nah, itu menghitung ya dengan ketukan. Oke, selanjutnya. Nah, contoh dilihat ini ya. Oke, pada gambar di sini ada contoh nada dua ketukan, nada panjangnya. Ya, kenapa? Karena ada satu titik di belakangnya, sehingga nadanya diperpanjang satu ketuk. Nah, pada gambar di bawah, di sini nadanya pendek, cuma satu ketukan, ya, karena tidak ada titik di belakangnya, ya, atau garis di atasnya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang perhatikan lagi ya. Sekarang kita belajar untuk memberi tanda lingkaran untuk nada dua ketuk, nada panjangnya, dan juga memberi setengah lingkaran untuk nada satu ketuk, ya. Nah, sekarang kita sudah punya gambarnya. Sekarang kita beri tanda. Nah, di sini setelah angka 3 ada titik, berarti kita beri lingkaran untuk nada dua ketuk ya, panjang. Selanjutnya, nah ini dari sini sampai sini
nadanya pendek-pendek, jadi kita beri setengah lingkaran semua. Nah, untuk nada notasi angka 2 ini, karena setelahnya ada titik, jadi kita beri lingkaran untuk nada 2 ketuk. Oke? Nah, sekarang sudah selesai. Ya, semuanya sudah diberi tanda lingkaran dan setengah lingkaran. Tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan nada 1 ketuknya diberi setengah lingkaran. Nah, ini tidak diberi. Kenapa? Karena 0 itu berhenti ya. 0 itu dalam lagu tandanya berhenti. Jadi nggak ada yang panjang atau nggak ada yang panjang atau pendek, langsung berhenti. Oke, selanjutnya. Nah, coba perhatikan teks ya. Pak Novel akan menjelaskan lagi. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Ya, itu tadi teks tentang bermain perahu kertas. Mainnya di mana? Di atas baskom. Bisa juga kamu main di atas ember, ya. Tuh. Nah, Pak Novel punya pertanyaan ini, ya. Pertanyaan pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Nah, ketika kita bermain perahu kertas itu tadi, benda apa saja yang dibutuhkan? Bendanya yaitu kertas dan ember berisi air ya, baskom bisa. Itu tadi baskom ya, kertas dan ember berisi air. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, caranya perahu yang sudah selesai kamu buat dari kertas ya, yang sudah dilipat, kemudian diapungkan atau diletakkan di atas ember berisi air. Ya, perahu tersebut bisa berjalan karena tertiup angin. Mungkin kamu mau bilang, Pak, gerakannya lambat kalau cuma kena angin. Saya tiup ya. Nah, itu bisa mempercepat juga ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Pak Novel juga masih akan menjelaskan suatu teks lagi. Kamu dengarkan baik-baik ya. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Ya, Benny membuat 2 buah perahu kertas. Ini perahunya Benny. Kemudian, Tiur ini juga membuat 2 perahu kertas. Nah, Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Nah, kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah, ayah juga bikin juga 2. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, pertanyaannya begini. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga buat 2 perahu kertas. Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas. Kalau semuanya digabungkan ya, perahunya Benny, Tiur, dan ayah digabungkan, jumlah semua perahunya berapa? Nah, ini yang dinamakan perkalian dengan penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang itu maksudnya penjumlahan yang diulang, ya. Ditambah, 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 itu loh ya. Oke, caranya yang pertama, cari tahu dulu ada berapa kelompoknya atau ada berapa sih penjumlahan berulangnya ada berapa kali. Nah, di sini yang bikin perahu ada berapa? Itu loh maksudnya ya. Yang bikin perahu yang pertama ada Benny ya, terus Tiur dan juga ayah. Berarti ada tiga kelompok ya. Ada 3 orang yang bikin. Tiga, tulis dulu 3. Selanjutnya, tulis angka berapa yang dijumlahkan. Nah, maksudnya begini. Benny ini membuat berapa, Kak Tiur membuat berapa, dan ayah juga membuat berapa. Masing-masing orang itu tadi membuat berapa perahu? Membuat 2. Jadi dikalikan 2. Nah, kita sudah dapat perkaliannya, 3 kali 2. Sekarang kita tinggal mencari hasilnya. Nah, caranya yaitu dengan cara perkalian dengan penjumlahan berulang. 3 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Hasilnya 6. Jadi 3
dikali 2 sama dengan 6. Ini bentuk panjang perkaliannya ya. Oke. Oke, selanjutnya Pak Noval punya contoh lagi ya. Contohnya sekarang bola. Sekarang kita mencari jumlah bola semuanya dengan cara perkalian menggunakan penjumlahan berulang. Nah, sekarang dilihat dulu. Bolanya ada beberapa dibagi dalam beberapa kelompok. Ya, dilihat ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok isinya berapa bola? Masing-masing kelompok isinya 1, 2. Nah, satu kelompok isinya 2. 2 bola ya. Kelompoknya ada 5. Sekarang caranya untuk mencari jumlah bola semuanya. Yang pertama, cari tahu ada berapa dulu, ya ada berapa kelompok, atau ada berapa kali penjumlahan berulangnya. Tadi ada berapa kelompok? Ayo, ya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Tulis dulu 5. Oke, selanjutnya tulis angka berapa yang dijumlahkan. Nah, ini maksudnya gini, satu kelompok isinya berapa bola? Nah, tadi satu kelompok isinya 1, 2. Ada 2 bola dalam satu kelompok. Tulis 5 dikali 2. Nah, 2 ini isinya ya, satu kelompoknya. 5 ini ada berapa kelompok ini? Ya. Oke, sekarang kita tinggal nyari 5 kali 2 itu hasilnya berapa? Caranya yaitu dengan cara apa? Penjumlahan berulang. 5 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi, atau kita nyebutnya gini. 5 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambahkan 2 ya. 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 2 6. 6 ditambah 2 8. Dan 8 ditambah 2 hasilnya 10. Jadi 5 dikali 2 itu hasilnya 10. Nah, ini bentuk panjang perkaliannya ya. Nanti kalau misalnya kamu ada soal yang tuliskan bentuk panjang perkaliannya. Nah, ini 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali ya. Oke. Nah, catatan penting untuk orang tua ya, diperhatikan. Banyak orang tua yang biasanya salah tempat ya. Harusnya tempatnya di sini tapi dirubah dibolak-balik. Alasannya apa? Alasannya karena begini, misalkan contoh, Pak, 3 kali 1 dan 1 kali 3 kan sama, jadi dibolak-balik tempatnya sama. Nah, memang pada konsep perkalian, apalagi pakai penjumlahan berulang, ya, ini banyak yang terbalik. Misalkan waktu tempatnya 3 ditulis 1, jadi terbalik. Harusnya 3 kali 1 malah 1 kali 3. Ya, itu konsepnya seperti ini. Hasilnya, hasil perkaliannya 3 kali 1 dan atau ya, 3 kali 1 atau 1 kali 3. Hasilnya itu memang sama, tapi konsepnya beda. Ya, konsepnya beda. Banyak ya orang tua yang, loh kok anak saya disalahkan? Ini kan sama aja hasilnya 3 kali 1 sama 1 kali 3. Memang hasilnya sama, tapi konsepnya yang berbeda. Ini bisa jadi salah ya. Perhatikan, ini perhatikan tata cara minum obat dari dokter ya. Misalnya kita sakit terus ke dokter dikasih obat dan tata cara minumnya. Biasanya kita cari yang gampang. Misalnya dari dokter disuruh minum obat 3 kali sehari atau 3 kali 1 hari ya. Nah, sekarang coba diingat-ingat. Minum obat 3 kali sehari. Gimana caranya? Apakah langsung 3 obat itu langsung diminum sekaligus? Ya, langsung minum 3 dalam waktu yang sama? Atau ya, atau minumnya diulang-ulang. Pagi satu, satu dulu pagi. Siang satu, sore satu. Lah, minum satu, satu, satu sebanyak 3 kali. Ya, jadi itu artinya. Ya, jadi minumnya satu, satu, satu. Pagi satu, siang satu, sore satu. Nah, ini yang dinamakan konsep perkalian menggunakan penjumlahan berulang. Ya, kalau misalkan kita minum obat tiga-tiganya langsung diminum. Nah, itu nanti bukannya tambah sembuh, tambah parah ya. Makanya itu jangan salah konsepnya. Hasilnya memang sama. 1 kali 3 itu 3. 3 kali 1 juga 3. Tapi konsepnya berbeda. Ya. Penjumlahan berulangnya harus
dilakukan dengan cara konsepnya. Oke. Nah, oke. Untuk selanjutnya, Pak Noval punya 5 nomor untuk latihan soal kamu ya. Kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan.